بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Ridul Jannah. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan di Ma'had Ihya'us Sunnah dalam pembahasan kitab tauhid. Sebelum kita masuk ke bahasan baru, kita telah membahas kemarin, kita buat pertanyaan dulu. 5 dari ibtada'al mu'allifu kitabahu bil basmalah. Kenapa mu'allif memulai kitabnya dengan basmalah? Ada yang ingat? Yang pertama, penulis memulai kitabnya dengan basmalah karena mengikuti ayat Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Yang kedua, mengikuti Nabi ketika Nabi menulis surat-surat kepada para raja. Yang ketiga, mengharap keberkahan kepada Allah dengan kalimat tersebut, tayamunan wa tabarrukan, dan serta meminta pertolongan kepada Allah dengan basmalah. Yang keempat, mengikuti para ulama yang terdahulu karena mereka senantiasa memulai kitab dengan bismillah. Masya Allah, ahsanta. Jadi mu'allif rahimahullah ta'ala memulai tulisan atau risalahnya kitab tauhid dengan basmalah dengan 4 alasan. Pertama, mengikuti Quran, karena Quran setiap surahnya dimulai dengan menyebutkan basmalah. Yang kedua, mengikuti sunnah, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau selalu memulai dengan kalimat basmalah. Yang ketiga, bertabaruk dan meminta pertolongan kepada Allah ketika melakukan aktivitas apa aja. Dan yang keempat adalah mengikuti kebiasaan para ulama terdahulu. Kemudian kita membahas kitab tauhid. Kita murojaah dulu. Tauhid menurut bahasa apa artinya? Yani min wahada yuwahidu tauhidan wa huwa ja'lu syai'i wahidan ay al-imanu biwahdaniyatillah. Jadi tauhid itu dari sisi bahasa menjadikan sesuatu adalah satu. Tapi dalam hal ini yang dimaksud beriman bahwa Allah adalah esa. Kemudian ta'rif tauhid menurut istilah. Ya, pertama kita tahu ya, ta'rif tauhid menurut istilah itu beda-beda karena luasnya pembahasan tauhid sebenarnya. Tapi inti dari tauhid apa? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Dan tauhid ada berapa? Ya, para ulama membagi kepada 3 atau membagi kepada 2. Kalau 3 adalah tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Kalau dibagi 2 apa? Tauhidul ma'rifah, al-khobari, al-ilmi, atau tauhid apa?
Keduanya apa? Tauhidut tolab al-qasdi. Jadi tidak lepas dari dua pembahasan ulama, ima tauhid dibagi kepada 3 atau tauhid dibagi kepada 2. Tapi yang 2 masuk kepada yang 3. Kemudian yang terakhir, dari mana pembagian tauhid itu dikatakan 2 atau 3? Artinya para ulama ahli sunnah membagi tauhid menjadi 3 atau membagi tauhid kepada 2, itu hasil apa? yakni istiqra'i, artinya penelitian yang seksama, membaca yang sempurna kepada Al-Quran dan Sunnah yang menyimpulkan tauhid itu ada 3. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah apa artinya? Ifradullah bi'af'alihi, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatannya yang digabung dalam 3 pokok apa? Ifradullahi bil khalqi, ifradullahi bil mulki, ifradullah ta'ala bit tadbir. Artinya tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah yang diringkas dalam 3 kalimat. Ifradullahi bil khalqi, mengesahkan Allah dalam penciptaan. Allahu wal khaliqu wa huwa al mutafarridu bil khalqi. Allah itu al khaliq, pencipta, dan Allah esa dalam penciptaannya. Kemudian yang kedua umum, cakupannya apa? Ifradullah bil mulki, yaitu mengesahkan Allah dalam kepemilikan, dalam arti segala sesuatu ini milik Allah. Jadi kepemilikan yang utuh, kepemilikan yang sempurna adalah Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ala lahul khalqu wal amru, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Jadi bagi Allah, ini suara saya kedengar ya, jangan dirobah-robah Pak. Coba itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam kepemilikan. Jadi yang mengatur, yang memiliki Allah. Zat satu-satunya yang memiliki adalah Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu dalam ayat kursi ya. Baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu udah jelas. Kemudian tabarakalladzi biyadihil mulku, segala berkah ya, milik Allah. Di tangannya atau pada kekuasaannya apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, atau semua kerajaan milik Allah. Maliki yaumiddin. Ala lahu al khalqu wal amru. Jadi milik Allah penciptaan dan urusan. Yang ketiga, ifradullahi bit tadbir. Jadi tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam pengurusan. Jadi Rabb yudabbirul amra, Allah itu mengatur. Ya berarti di sini termasuk Ar-Razik, Al-Mumit, Al-Muhi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan semuanya itu makna rububiyah. Yang kedua adalah ifradullahi ta'ala, yakni tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah ifradullahi bil ibadah atau ifradullahi bi'af'alil ibad.
Kalau tadi bi'af'alihi dengan perbuatan Allah, kalau tauhid uluhiyah itu bi'af'alil ibad atau ifradullahi bil ibadah. Tauhid uluhiyah artinya adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Artinya perbuatan kita dalam bentuk taat, ya. Atau mengesahkan Allah dengan ibadah. Nanti kita akan jelaskan ibadah itu apa. Ini namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu makna tauhid uluhiyah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ibadah sendiri adalah ibadah itu sama cakupannya dengan makna iman. Jadi ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu ismun jami'un. Jadi nama yang mencakup untuk segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Minal aqwal wal af'al, dari perbuatan dan ucapan, baik yang nampak atau yang tersembunyi, itu namanya ibadah. Nah, ibadah ini mencakup kepada ruang lingkup ibadatul qalbi, ibadatul lisan, ibadatul jawarih. Jadi ibadah itu ketika berkaitan dengan perbuatan hamba, maka mencakup ya 3 unsur: ibadatul qalbi, ibadatul lisan, ibadatul jawarih. Di mana ibadah itu mencakup 3: ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Nah, ibadah hati ada amalul qalbi, ada qaulul qalbi. Jadi ibadah hati itu mencakup 2: ada ucapan hati, ada perbuatan hati. Jadi amalul qalbi, amal hati. Qaulul qalbi kal i'tiqad. Jadi yang merupakan ucapan hati adalah i'tiqad, berupa keyakinan hati. Al-yaqin, bentuk keyakinan, itu namanya qaulul qalbi. Adapun amalul qalbi kan niyati wal mahabbati wal khaufi wal roja wal tawakkuli wal inabah wal khasyah wal rabbah. Kemudian di dalamnya ada yang dinamakan dengan amal hati. Jadi perbuatan hati, apa itu? Kan niat. Kemudian mahabbah, cinta, khauf, rasa takut, roja, pengharapan, dan yang semakna mendekatinya robbah, itu berarti identik dengan roja. Rohbah identik dengan khauf, karena intinya rasa takut. Inabah, kembali. Tawakul, tawakal. Maka ini dinamakan dengan amalul qalbi, yaitu amal
hati. Kemudian yang kedua adalah lisan, ibadatul lisan, ibadah lisan. Bagaimana ibadah lisan? Ibadatul lisan imma qaulul lisan wa imma amalul lisan. Jadi ibadah lisan ada dua sama. Satu qaulul lisan, ucapan lisan seperti an-nutqu bisyahadatain, an-nutqu bil iman, yang merupakan ucapan lisan seperti orang bersaksi dengan kalimat syahadatain. Orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. An-nutqu bil iman, jadi berikrar dengan iman. Ketika orang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasul, aku beriman kepada kitab Allah, aku beriman kepada malaikat dan seterusnya. Nah, yang kedua, amalul lisan. Apa yang dimaksud dengan amal lisan? Kata para ulama, kullu amalin la yuaddihi illa bil lisan. Yang dinamakan dengan amal lisan itu adalah semua perbuatan yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan. Kat tasbih, kat tahmidi, kat takbiri, kat tahlili, qiraatil Quran, wa hauqalah ila akhirih. Seperti ucapan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, dan yang lainnya seperti baca Quran itu merupakan amal lisan. Tasbih, zikir dan seterusnya. Yang ketiga adalah amalul jawarih, yaitu amal anggota badan. Amal anggota badan banyak ya. Kal wudu, wa tayammumi, wa ghusl janabah, was salati, was saumi, wal umrati, wal haji, wal masyu ilal masjidi, wa imatatul adha anit tariq, wa i'anatul ghairi bil quwwah bil yad ila ghairi. Yang ketiga adalah amal anggota badan. Amal anggota badan mungkin jelas, seperti kita berwudu, bertayamum, mandi janabah, bahkan termasuk ibadatul anggota badan ya orang yaitu tatahur, bersuci, termasuk potong kuku, potong kumis, ya, mencabut bulu ketiak. Semuanya ini adalah merupakan ibadatul jawari. Kita bertasbih dengan apa? Dengan jari-jari. Kemudian kita sholat, berjalan ke masjid, menunaikan umroh, menunaikan haji. Sampai orang itu memindahkan duri dari jalan, itu merupakan ibadah jawari, ibadah anggota badan. Nah, ini ruang lingkup yang dinamakan ibadah. Maknanya apa? Ikhlasul ibadah. Berarti yang dinamakan dengan tauhid uluhiyah itu mengikhlaskan, jadi mengikhlaskan semua komponen, semua bagian dari ibadah itu. Jadi mengikhlaskan mahabbah, mengikhlaskan khauf, mengikhlaskan roja, mengikhlaskan tawakal, mengikhlaskan khasyah, robbah. Jadi inti dari tauhid uluhiyah itu termasuk di dalamnya mengikhlaskan amal hati, mengikhlaskan cinta, cinta hanya kepada Allah. Mengikhlaskan khauf, berarti khauf hanya kepada Allah. Mengikhlaskan roja, yaitu mengikhlaskan pengharapan hanya kepada Allah, dan seterusnya. Demikian juga mengikhlaskan amal lisan, artinya orang berzikir karena Allah. Mengikhlaskan ibadah anggota badan, yang mengikhlaskan wudhu kita karena Allah, mengikhlaskan sholat, mengikhlaskan ibadah, yaitu makna qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu makna tauhid uluhiyah. Kemudian ibadah juga
ibadah itu juga mencakup makna fi'lul amri wa tarku nawahi. Ibadah bermakna fi'lul awamir wa fi'lul wa tarku nawahi. Apa itu ibadah? Ibadah juga mencakup definisi lain. Ibadah itu mencakup dua tadi. Selain yang tadi disebutkan. Apa itu ibadah? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya ketika orang itu melaksanakan perintah Allah, maka ia sedang beribadah kepada Allah dan ia wajib mengikhlaskan ibadahnya. Dan orang meninggalkan apa yang dilarang, maka berarti itu juga sedang ibadah kepada Allah. Dan orang tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Contohnya melaksanakan perintah sholat, puasa, zakat. Dan orang juga tidak boleh meninggalkan sesuatu karena bukan perintah Allah. Mungkin aja orang meninggalkan sesuatu karena perintah larangan jin, larangan syaitan. Seperti ada orang-orang yang menyembah syaitan, seperti umpamanya ada orang-orang yang ingin kebal, tiba-tiba tidak sholat. Kenapa? Kata jinnya jangan sholat. Berarti dia melaksanakan larangan iblis. Dia taat kepada iblis, tidak taat kepada Allah. Dan itu mana tauhid uluhiyah. Supaya paham, karena kita kalau masuk ke dalam belum paham ini tidak akan paham tentang hakikat tauhid. Yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Tauhid asma wa sifat adalah ifradullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-uliyah. Yani ifradullah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-uliyah. Yang ketiga, apa itu tauhid asma dan sifat? Tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dalam nama-namanya yang sempurna, husna, yang baik, dan sifat-sifatnya al-uliyah. Sifat-sifatnya al-uliyah. Artinya apa yang harus kita tahu tentang poin ini? Nah, poin ini wajib kita tahu. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama-nama, dan Allah memiliki sifat-sifat. Jadi Allah memiliki nama-nama dan Allah memiliki sifat-sifat. Nah, apa yang harus kita imani? Bahwa nama-nama Allah tidak menyerupai makhluknya. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai makhluknya. Dan makhluknya tidak ada yang menyamai nama Allah, dan tidak juga ada yang menyamai sifat Allah. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basiru. Nah, artinya apa? Kita beriman, al-iman bi anna lillahi asma'an, bahwa Allah itu memiliki nama-nama. Namanya apa? Al-husna. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam 4 ayat kata-kata asmaul husna. Jadi dalam Al-Quran disebutkan dalam 4 ayat kata-kata asmaul husna. Nah, yang pertama dalam surah Al-A'raf pada ayat 180. Allah berfirman, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi
sayujzauna ma kanu ya'malun. Kemudian yang kedua disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, "Qul illaha awid rahmana ayyama tad'una falahu al-asmaul husna." Kemudian yang ketiga disebutkan dalam surah Toha, yaitu pada ayat ke-8. Allahu la ilaha illahu, ya, lahu al-asmaul husna. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Hasyr, yaitu di ujung ayat, yaitu ayat yang ke-24, huwallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahul asmaul husna. Jadi Allah ini memiliki nama-nama yang baik, ya. Dan Allah mengatakan tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah dalam nama dan sifatnya. Mana ayatnya? Ayat tadi disebutkan laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, itu hal ta'lamu lahu samiyya bermakna nadhira, tidak ada sekutu. Ayat yang ketiga, ayat yang hafal semua insyaallah. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu menunjukkan Allah tidak ada sekutu dalam nama-namanya dan tidak ada sekutu dalam sifat-sifatnya. Maka itu dinamakan tauhid asma dan sifat, ya. Kemudian sekarang kita akan bahas, ini pelajaran baru tapi belum masuk ke ayat di kitab. Mal alaqah baina anwa'it tauhid salasah. Nah, ini judul baru. Apa hubungan, ya, di antara tiga tauhid ini? Jadi ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma dan sifat. Apa hubungannya? Kita pahami dengan seksama, dan ini ilmu tangga pertama. Jadi kalau antum semua, para asatidah, para ustadz, para guru, ya, lebih tepat mungkin dinamakan guru, ya, bukan ustadz. Karena ustadz identik yang tahu sendi-sendi agama, ya. Kalau ngajar matematika, ngajar itu berarti guru, ya. Para guru yang dimuliakan Allah Ta'ala dan semuanya pemirsa, orang yang tidak tahu tangga-tangga ini berarti dia tidak tahu tauhid. Jadi harus paham dulu ini. Jadi paham tauhid dibagi 3 atau dibagi 2, maknanya harus paham. Lalu apa hubungan di antara 3 tauhid ini? Pertama, seseorang tidak dikatakan bertauhid sehingga mengimani ketiga-tiganya. Jadi seseorang tidak dikatakan muwahhid, kemudian nanti dikatakan mukmin muslim, sehingga mengimani keseluruhan dari tauhid ini dan tidak memisahkannya di antara semuanya. Dalam arti
mengimani sebagiannya kemudian tidak mengimani yang lainnya. Nah, sebelum kita lebih dalam menghubungkan jenis tauhid ini, kita kan paham ya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya, anak TK yang saja lo apa ya, rukun iman ada 6. Anak SD juga bisa jawab, rukun iman ada 6. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, bagaimana kita beriman secara rinci kepada rukun iman? Mulailah di sini banyak orang tidak tahu, atau mungkin bahkan ada yang lurus imannya, ada yang tidak lurus, ada yang benar imannya, ada yang juga tidak benar imannya karena tidak paham kepada rincian ini. Contoh, iman kepada Allah itu kalau kita rinci ada 4. Jadi rukun iman kepada Allah ada 4. Al-imanu biwujudihi, al-imanu birububiyatihi, al-imanu biuluhiyatihi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Iman kepada Allah itu diringkas menjadi 4. Iman kepada adanya Allah, jadi bahwa Allah itu ada. Ya. Bagaimana adanya Allah? Nah, diimanilah bahwa Allah itu Rabb, pencipta, pemilik, pengatur gitu ya. Yang mencakup ya Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menurunkan hujan seperti hujannya kita hari ini. Allah yang menurunkan. Ya. Allah yang menurunkan hujan dari awan. Allah yang mengangkat, Allah yang merendahkan, Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Semuanya ini makna rububiyah Allah. Makna uluhiyah, al-imanu bi anna Allah wal ma'luh wal ma'bud wal ma'budul haq. Al-ma'luh al-ma'budul haq wa masiwahu batil. Nah, yang kedua iman bahwa Allah sebagai ilah. Artinya Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan yang lainnya adalah batil. Ya, tadi ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik, ya. Allahu la ilaha illahu, itu kan. Dalam ayat tadi Allahu la ilaha illahu lahu asmaul husna, dan ayat-ayat yang lain ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah al-ma'budul haq wa masiwahu batil. Yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada nama-nama Allah. Ya, nama Allah ya tadi disebutkan dalam Quran. Kalau antum tanya, bagaimana saya beriman bahwa Allah punya nama? Kita katakan dalam Quran disebutkan ada 2 dalil pokok. Kalau antum ditanya mana dalil bahwa Allah punya nama? Ya, dalilnya ada 2. Bukan ada 2 ayat, bukan. Ada 2 kategori dalil, ada 2 rumpun dalil. Satu, Allah ngasih tahu bahwa Allah punya nama, disebutkan dalam 4 ayat tadi. Walillahi al-asmaul husna, gitu kan ya? Ya, disebutkan dalam ayat Al-A'raf ayat 180. Di surah Al-Isra, qulillaha awid'ur rahmana ayyama tad'una falahu al-asmaul husna. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul al-asmaul husna. Nah, ini dalil-dalil yang menyebutkan Allah punya nama. Kalau hadis jelas walillahi tis'atan wa tis'ina isman. Yang kedua, dari mana kita tahu bahwa Allah punya nama? Ya, Allah nyebutkan nama-namanya. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, atau dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ayatnya apa?
Hah? Allahu la ilaha illah al-hayyu al-qayyum. Ujungnya apa? Al-aliyyu al-azim. Disebutkan 5 nama. Allah, al-hayyu, al-qayyum, al-aliyyu, al-azim. Kemudian pada surah Al-Hasyr, coba dari surah Al-Hasyr apa aja Allah menyebutkan apa? Ya, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanu rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-maliku al-quddusu as-salamu al-muhaiminu al-ajizu al-jabbaru al-mutakabbir. Ini udah berapa? 9. Wallahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru. Berapa? 12 ya. Kemudian al-ajizu al-hakimu. Berapa? 14. Jadi dalam surah tadi apa? Al-Baqarah ayat 255 dengan surah Al-Hasyr ayat 22, 23, 24 itu disebutkan berapa? 14 nama Allah. Kemudian qul huwallahu al-ahadu as-somadu. Al-ahadu as-somadu itu nama diantara nama Allah. Kemudian kita lihat azizun, hakimun, samiun, basirun. Tadi apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Itu nama-nama Allah. Jadi beriman kepada Allah yaitu rincian. Bagaimana kita beriman kepada Allah dirinci? Contoh yang kedua, iman kepada malaikat. Kalau ditanya, antum iman nggak pada malaikat? Ya iman. Tapi kalau ditanya setelah itu, bagaimana antum iman kepada malaikat? Pertama, iman kepada nama-namanya. Tahu nama malaikat siapa aja? Malaikat Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Malakul Maut, kemudian Malik. Ya. Dan yang lainnya yang kita tidak tahu nama-namanya. Yang disebutkan namanya kita imani. Kedua, iman kepada perbuatannya. Coba perbuatan malaikat apa? Ya, perbuatannya banyak ya. Pencatat wahyu, kemudian nurunkan wahyu, kemudian nurunkan hujan, kemudian wah banyaklah itu. Itu perbuatan malaikat. Sampai malaikat yang tugasnya keliling, siyahiyun, malaikat yang berkelana. Kalau ada taklim seperti ini, kadariyah, gitu. Dipanggil malaikat. Ada malaikat yang tugasnya turun dari langit, menghempaskan sayap-sayapnya, yang mereka meridhoi apa yang kita lakukan. Ya, bagi thalabul ilmi malaikat. Artinya tidak cukup kita mengatakan iman kepada malaikat, ya iman aja, enggak, iman. Kemudian berikutnya kita beriman malaikat itu makhluk berjasad, ya. Makhluk berjasad. Jasadnya seperti apa? Malaikat terkadang berbentuk kepada bentuk manusia, ya. Contohnya kapan? Di zaman Nabi Ibrahim bertamu, ya. Di zaman Nabi, ya, hadis apa? Hadis Umar di Arba'in. Hadis nomor berapa? Hadis nomor 2 ya di Arba'in. Berkunjung ya kepada Nabi Sallam dan mengajari para sahabatnya. Jadi kalau ditanya, Ustaz dari mana tuh iman kepada Allah harus sebutkan 4? Iman kepada adanya, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada asma wa sifatnya. Mana dalilnya? Dalil letterlock lah. Memang nggak ada disebutkan itu. Tapi itu istiqra. Ya. Contoh terakhir nih, contoh. Iman kepada Rasul. Kan kalau ditanya umum, antum iman nggak bahwa Allah mengutus Rasul? Ya iman.
Tapi kalau ditanya gimana sih imannya, coba antum apa iman kepada Rasul? Satu, ya, iman kepada nama-namanya yang disebutkan dalam Quran atau hadis. Ada berapa? Ada 25 nama yang disebutkan namanya. Ada 25. Jumlahnya banyak dan tidak ada hadis yang menunjukkan dipastikan berapa jumlahnya. Ya. Kan itu. Ya. Sekarang umpamanya, ya, iman kepada Rasul kita nih. Kepada Rasul kita apa aja? Iman kepada bahwa Muhammad sebagai Rasul. Iman kepada yang dibawanya, yaitu apa? Quran yang dibawanya. Membenarkan kepada hadis yang disabdakan, terus semuanya. Nah, dalam arti kita iman kepada Allah dan itu kaitannya dengan tauhid, itu berkaitan. Dalam arti mentauhidkan Allah itu harus semuanya tadi, yaitu beriman bahwa Allah Esa dalam rububiyahnya, iman bahwa Allah Ta'ala Esa dalam uluhiyahnya, dan iman bahwa Allah Ta'ala Esa dalam nama dan sifatnya. Nah, baru sekarang apa hubungannya? Ini harus dihafal ya, dihafal. Ya, sebagian ilmu dihafalkan wajib ya, menghafal doa, sholat. Yang menghafal Islam juga sebagiannya harus hafal. Ya. Dikatakan oleh para ulama, alaqah tauhid yang 3 dengan 3 kalimat: tadammun, talazum, syumul. Hafalin ya. Ini santri wajib hafal. Tadammun, talazum, syumul. Hafal ya, hafalin. Tadammun, talazum, syumul. Nah, hafalin satu-satu nanti. Gimana nih? 1. Tauhid uluhiyah mutadamminun li tauhid rububiyah. Wa tauhid rububiyah mutalazimun li tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma'i wa sifat syamilun li nau'ihima. Dipahami? Tauhid uluhiyah mutadamminun li tauhid rububiyah. Makna bahasa Indonesia ya, bahasa Arab hanya untuk santri. Tauhid uluhiyah itu mencakup, mengandung tauhid rububiyah. Artinya yang mentauhidkan Allah dalam ibadah itu mesti menetapkan esa Allah dalam rububiyah. Jadi antum kenapa meminta hanya kepada Allah? Karena yakin yang memberi hanya Allah, yang memiliki hanya Allah, yang mengatur hanya Allah. Kan nggak mungkin meminta kepada zat yang tidak punya. Mungkin nggak meminta kepada zat yang tidak memberi rizki, yang tidak punya rizkinya, tidak mungkin. Ya. Nah, disitulah kita paham. Tauhid rububiyah menuntut untuk mentauhidkan uluhiyah.
Jadi ketika orang itu meyakini yang mencipta hanya Allah, yang memiliki hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, mestinya dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Jadi artinya kalau yang memiliki hanya Allah, kok kenapa minta kepada Nyi Roro Kidul gitu? Kenapa meminta kepada jin? Kenapa meminta kepada penghuni kubur? Padahal yang memiliki hanya Allah, yang memberi hanya Allah, yang mengatur hanya Allah. Sehingga kita dapat melihat dalam sejumlah ayat, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Al-mustahiqqu bil ibadah huwa al-mutasifu bisifati rububiyah, al-mutasifu bisifati al-kamilah. Jadi itu jelas. Apa kata Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya, zat yang berhak diibadahi adalah zat yang disifati dengan sifat rububiyah, zat yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Karena tidak mungkin zat diminta tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki sifat. Nah, kedua, surah Al-Baqarah ayat 255. Wajib hafalnya. Antum tidak bisa jauh dari setan kalau tidak hafal ayat kursi. Jadi jangan berebut kursi ya. Ayatnya dilupakan. Ayat kursi apa? Allahu la ilaha illahu, Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-ayat. Allah mengatakan Allah zat yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Kemudian apa? Allah itu Al-Hayyu yang disifati dengan sifat hayat kamilah. Ya, la yusbaq bi adamin wa la yalhaquhu bizawalin. Allah itu disifati dengan sifat hidup, hidup yang sempurna. Tidak awali, tidak ada, dan tidak diakhiri dengan tidak ada. Al-Hayatul Kamilah. Kemudian hayatnya apa? Qayyumiyah, qaimun bi nafsihi. Zat yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada makhluknya. Ghaniyun. Allah itu maha kaya di ayat lain. Nah, itu di surah Al-Baqarah. Lahu ma fis samawati. Ini tauhid apa? Rububiyah. Kemudian ayat yang ketiga, lihat di surah Maryam ya. Ayat yang ke-65. Perhatikan tadi, ini kan ayat yang harus hafal. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Jadi di sini tauhid uluhiyah digandeng oleh tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Rabbus samawati wal ard. Tauhid apa itu? Rububiyah. Rabb, pengurus, pemilik, pencipta langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Berarti Allah pemilik, pencipta, pengatur. Pengatur apa? Alam semesta ini dan seisinya. Lalu Allah berfirman, fa'budhu. Kalau kamu tahu yang mencipta hanya Allah, yang memiliki hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, maka beribadalah hanya kepadanya. Wastabir li ibadatihi. Kemudian hal ta'lamu lahu samia,
Ini istifham ingkari yang menunjukkan Allah tidak ada baginya samia, nadira, sekutu. Artinya nama-namanya, sifat-sifat tidak sekutu baginya. Nah, jadi menunjukkan bahwa tauhid rububiyah itu berkonsekuensi tauhid apa? Uluhiyah. Nah, supaya lebih jelas, antum lihat surah Al-Baqarah pada ayat 21-22. Jadi 21-22. Nah, ini ayat yang sangat jelas. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Nah, perhatikan di sini. Pertama Allah memanggil manusia. Wahai manusia, beribadalah kepada siapa? Rob kamu. Siapa Rob kamu ini? Dirinci oleh Allah di sini. Definisi Rob itu satu yang mencipta manusia dari semua estafeta manusia, dari mulai Adam sampai manusia nanti akhir zaman. Kemudian siapa Allah itu? Yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai tiangnya, yang menurunkan dari langit hujan. Apa yang dimaksud dari langit di sini? Hujan turunnya dari mana? Kalau antum naik pesawat paling tinggi, antum merasakan turunnya hujan. Ya, minas sama ay minal ulu. Ay dari atas. Ya, minas sahab yaitu dari awan. Awan diciptakan Allah. Kemudian fa akhraja bihi, lalu keluar dengan sebab air itu minas samarat, yaitu bentuk buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kamu. Nah, lihat di sini siapa Allah? Siapa yang diibadi oleh kita? Yang mencipta manusia, menciptakan bumi, menciptakan langit, menurunkan hujan, menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Lihat di sini. Fala taj'alullahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah sekutu. Ini dalam apa? Fi uluhiyatihi. Kama ta'lamun, sebagaimana kalian tahu. Ya, itu apa? Laisa lahu andad fi rububiyatihi. Jadi Abdullah bin Abbas yang menafsirkan ayat itu. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Sekutu dalam apa? Di bagian pertamanya dalam uluhiyahnya. Jadi kamu jangan menyekutukan Allah dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam berdoa, dalam khauf, dalam roja. Ibadah sebagaimana kamu tahu tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan, pemilikan. Maka di sini dikatakan tauhid rububiyah berkonsekuensi tauhid apa? Uluhiyah. Artinya ketika kita tahu yang mencipta, yang memiliki hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, maka mesti tempat meminta hanya satu, yaitu siapa? Allah. Itu maknanya. Nah, ketiga, tauhid asma dan sifat adalah mengandung keduanya. Apa yang dimaksud dengan mengandung keduanya? Yaitu mengandung tauhid uluhiyah dan mengandung tauhid asma dan tauhid apa? Rububiyah. Ya, kita jelaskan. Jadi tauhid asma dan sifat syamilun li nau'ihima. Jadi mencakup untuk keduanya. Nah, bagaimana yang dimaksud? Nah, kita pahami. Ya. Sekarang kita paham nama-nama Allah. Nama Allah. Ya. Lafzul jalalah, apa lafzul jalalah? Allah. Ai al-ma'lu al-ma'bud. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliqu, Ar-Raziqu. Ya, Al-Khaliqu, Ar-Raziqu.
Nama-nama Allah ini tadi katakanlah ambil dulu Al-Khaliqu, Ar-Raziqu. Al-Khaliq menetapkan nama. Apa namanya? Al-Khaliq. Sifatnya apa? Al-Khalqu. Jadi kalau bahasa Arabnya apa? Al-Khalqu. Nama yang kedua apa? Ar-Raziqu. Ar-Raziqu. Sifatnya apa? Ar-Rizqu. Ya. Dua nama Allah ini mengandung apa? Mencakup apa? Rububiyah. Karena ifradullahi bil khalqi, ifradullahi bir rizqi. Lalu bagaimana kita menetapkan tauhid uluhiyahnya? Dari Al-Khaliq Ar-Raziq. Karena kalau kita meyakini Allah mencipta, Allah memiliki, maka Al-Ma'bud juga satu. Itu siapa? Allah. Ya, itu Allah. Jadi disitulah kita meyakini tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Tauhid asma sifat mencakup tauhid uluhiyah dan tauhid apa? Rububiyah. Nah, itu diantara hubungan diantara tauhid yang tiga yang wajib kita pahami dalam pembahasan tentang tauhid. Nah, kita sampai di sini dulu ya, agar kita menghafal, ya, agar kita menghafal dari tingkatan-tingkatan tauhid yang tadi disebutkan itu. Nah, sekarang kita berikan waktu pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Jadi berarti nanti kita akan tahu ada musyrik dalam tauhid rububiyah, ada musyrik dalam tauhid uluhiyah, ada musyrik dan tauhid asma dan sifat. Jadi sebagaimana tauhid dibagi tiga, maka syirik juga bisa dibagi tiga. Ya, contohnya syirik dalam tauhid rububiyah ini seperti syiriknya orang-orang Majusi yang mengatakan ilah ada dua, ada ilah dulumat, ada ilah nur, ada ilah yang menciptakan kebaikan, ada ilah yang menciptakan apa? Keburukan, kegelapan. Nah, itu contohnya. Atau menisbatkan penciptaan kepada selain Allah. Ya, termasuk juga bisa syirik dalam tauhid rububiyah, gulatus sufiyah, orang-orang yang gulu dalam sebagian thariqah sufiyah mengatakan bahwa walinya bisa memberi, walinya bisa mencipta, walinya bisa menyembuhkan, ya, dan sebagainya, ya. Maka ya itu dikaitkan dengan bagian dari penyimpangan tauhid apa? Rububiyah. Bahkan ada wali katanya yang bisa menolak malaikat Jibril, ya. Bahkan sebagiannya bisa menolak malaikat Munkar Nakir, ya. Kan disebutkan nanti di alam kubur katanya, kalau ditanya Munkar dan Nakir, sebut saja katanya wiridnya Syekh Fulan, nanti ya akan langsung malaikat Munkar Nakirnya bisa jadi tidak jadi nanya. Ini semuanya hurufat. Jadi semuanya apa? Hurufat. Ya, hurufat. Itu contoh dalam tauhid rububiyah. Dalam tauhid ya apa? Uluhiyah, kadzabhi li ghairillah, orang yang menyembelih taqarrub kepada selain Allah, salat, puasa dan sebagainya. Kalau tauhid asma dan sifat ya seperti ya penyimpangan
orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Ya, imma mereka mensifati makhluk dengan sifat Allah seperti mengatakan Isa Allah, Uzair adalah Allah, ya. Atau orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat makhluk yang kurang. Mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah apa? Terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha fakirun, Allah adalah fakir. Maka ini termasuk syirik dalam tauhid uluhiyah. Jadi syirik dalam tauhid syirik dalam tauhid asma dan sifat. Ya, maka orang harus sempurna dalam memahami 3 tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mengenai perpecahan umat Nabi Muhammad yang golongan dan 73 golongan dan 1 golongan yang selamat perpecahan umat. Apakah itu memang dari tauhid ini kan kebanyakannya? Iya. Pertama hadis satab tariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari ila wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma hiya al-yawma wa lah ashabi. Nabi SAW mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 terancam api neraka dan 1 yang akan selamat. Lalu ditanya siapa yang selamat itu? Siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Ya. Apakah yang 72 golongan itu termasuk penyimpangannya dalam masalah tauhid? Iya, tetapi bukan yang termasuk keluar dari Islam. Bukan yang masuk kepada jenis syirkul akbar. Tapi masuk di dalamnya adalah syirkul asghar. Atau penyimpangan dalam asma wa sifat yang tidak menyampaikan mereka keluar dari Islam. Karena yang 72 golongan yang harus kita pahami dalam hadis iftiraqul ummah, ini ahlul kiblah semuanya. Jadi bukan kafir, ahlul kiblah, tapi menyimpang. Itu yang harus dipahami benarnya. Jadi yang 72 golongan ini bukan mukhrij an millatil Islam, bukan yang termasuk keluar dari Islam. Mereka adalah ahlul kiblah. Jadi mereka adalah ahlul kiblah. Kemudian kata-kata quluhum finnar maksudnya muwa'adun binnar. Mereka terancam dengan api neraka. Tetapi harus dipahami 2 sisi. Tidak mesti ke neraka. Yang kedua, tidak kekal di neraka. Jadi orang yang termasuk 72 golongan itu terancam neraka. Seandainya masuk kepada 72 golongan, maka pertama tidak dipastikan harus ke neraka. Karena mungkin juga orang terkadang ada amal yang lain atau diampuni Allah sebelumnya. Yang kedua, yang dimaksud kulum finnar itu terancam masuk neraka. Yang artinya tidak mesti ke neraka. Yang kedua, dipastikan tidak kekal di neraka. Jadi ahlul kiblah itu menurut ahli sunnah terancam api neraka, tetapi tidak mesti ke neraka. Terancam dengan neraka, tapi tidak kekal di neraka. Itu yang harus kita pahami, sehingga pemahaman kepada hadis itu adalah jelas. Jadi sehingga pemahaman kepada hadis itu adalah jelas. Jadi kalaupun masuk ke 72 golongan yang terancam dari penyimpangan tauhid, pertama bukan syirkul akbar. Jadi bukan syirkul akbar, tapi syirkul asghar. Yang kedua, ya, dalam kategori bid'ah dalam masalah tauhid yang bukan muhrid an millati dinil Islam. Karena kalau Jahmiyah gitu ya, yang menyimpang dalam asma wa sifat, yang mengingkari nama dan sifat Allah, itu jelas keluar dari Islam dan tidak dianggap beriman dengan iman yang
benar. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dan kita masih tetap di mukadimah dulu sehingga kita paham betul tentang definisi dan hakikat dari tauhid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.